Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya adik-adik saudara-saudara sekalian ya. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke bab kelima, yaitu mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saya tidak akan memaparkan mengenai teorinya. Silahkan kalian cari literatur atau referensi di perpustakaan kalian. Kunjungi berdayakan perpustakaan kalian. Baca referensi di perpustakaan atau cari literatur di channel lain atau bahkan di Google. Buku-buku yang e-book tentang sejarah itu banyak sekali. Kita langsung mulai nomor 1. Pernyataan yang tidak termasuk peristiwa penting yang terjadi pada sekitar proklamasi kemerdekaan adalah ini Rengas Dengklok itu sebelum proklamasi, penyusunan naskah proklamasi sebelum, pelaksanaan proklamasi kemerdekaan itu juga sebelum, penyebar luasan itu seketika ya, sekitar proklamasi ya, sesaat setelah pembacaan itu penyebar luasan berita proklamasi. Nah, kalau pengesahan Undang-Undang Dasar itu dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, itu merupakan sidang PPKI pertama. Jadi jelas jawabannya adalah yang E. Lanjut nomor 2. Kabar menyerahnya Jepang kepada sekutu pasca pengeboman kota Hiroshima dan kota Nagasaki menjadi sumber ketegangan baru di kalangan kaum aktivis dan tokoh pergerakan nasional, terutama antara golongan tua dan golongan muda. Masalahnya bukan terletak pada apakah kita akan memproklamasikan kemerdekaan dengan segera atau tidak, melainkan bagaimana proklamasi itu dilaksanakan. Apakah dengan campur tangan Jepang ataukah tanpa campur tangan Jepang. Nah, pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan teks tersebut adalah, kita lihat terlebih dahulu masing-masing optionnya ya. Golongan tua dan golongan muda berbeda pandangan tentang cara pelaksanaan proklamasi. Itu benar. Kalau golongan tua itu let it flow aja deh, sesuai dengan sidang PPKI. Padahal PPKI itu kan merupakan bentukan Jepang, ya kan? Nah, sedangkan kalau muda itu pengen udah langsung saat ini juga. Itu kalau pendapat golongan muda. Berarti ini sesuai. Golongan tua menentang penyelenggaraan proklamasi kemerdekaan tanpa restu Jepang. Sebenarnya tidak ada tentang, golongan tua itu tidak menentang, ya, tidak menentang. Iya proklamasi tidak apa-apa, tapi tunggu deh sesuai PPKI bekerja. B juga sesuai ya. Kemudian yang D. Golongan tua dan golongan muda berbeda pandangan tentang waktu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Nah, ini yang lebih tepat. Ini tidak sesuai ini. Golongan tua dan golongan muda tidak berbeda pandangan sebenarnya. Mereka itu satu pemikiran, hanya caranya saja yang berbeda. Mereka sama-sama ingin proklamasi. Hanya saja bedanya adalah golongan tua ingin bekerja sesuai jadwal PPKI. Tapi kalau yang namanya golongan muda itu pengennya sesegera mungkin. Jadi bukan masalah waktunya. Waktunya iya sama-sama. Cuman teknisnya aja yang berbeda. Jadi yang jelas tidak sesuai adalah yang D. Kemudian nomor 3. Pada tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda mengadakan rapat di bawah pimpinan Khairul Saleh. Rapat tersebut menghasilkan keputusan berupa, coba kita lihat, menuntut Jepang agar memberi lampu hijau bagi pelaksanaan proklamasi. No ya, bukan ya. Mendesak Soekarno dan Hatta melepaskan diri dari ikatan dengan Jepang. Nah, ini yang lebih tepat. Jadi sebenarnya Khairul Saleh itu mengadakan rapat itu dengan fungsi apa? Mendesak Soekarno agar melepaskan ikatan terhadap Jepang, dan juga mendesak Soekarno-Hatta agar atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi jelas jawabannya adalah yang B. Berikutnya, sekelompok pemuda menculik Soekarno dan Muhammad Hatta serta membawa mereka ke desa Rengas Dengklok di Karawang, Jawa Barat. Selain untuk meyakinkan serta memaksa kedua tokoh tersebut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, tindakan sekelompok pemuda ini bertujuan untuk, tujuan utamanya adalah agar kedua tokoh proklamator ini tidak terpengaruh terhadap pengaruh Jepang, ya. Jadi jelas jawabannya menjauhkan keduanya dari pengaruh Jepang, yaitu B. Kemudian yang nomor kelima. Soekarno
dan Hatta akhirnya dibawa kembali ke Jakarta setelah golongan muda yang diwakili Wikana dan golongan tua yang diwakili Ahmad Subarjo mencapai sebuah kesepakatan. Nah, kesepakatannya apa? Kita lihat masing-masing opsinya. Proklamasi kemerdekaan dilaksanakan tanggal 17 Agustus melalui wadah PPKI. Bukan ya. Golongan muda akan dilibatkan penuh dalam acara proklamasi kemerdekaan. Itu juga bukan. Proklamasi akan dilakukan pada 20 ini bukan. Proklamasi kemerdekaan dilaksanakan paling lambat 17 Agustus. Nah, sebenarnya ini kita lihat peran pemuda di saat kemerdekaan Indonesia itu sungguh-sungguh sangat berkontribusi. Jadi kalau istilahnya pemuda itu lebih sat-set das-des ya. Jadi tidak perlu, ya memang mungkin inginnya cepat ya tanpa berpikir. Kalau orang tua kan berpikirnya panjang tadi. Ini udah ada panitianya namanya PPKI. Kita merdeka ngikutin ini aja karena sudah ada panitianya, tunggu jadwal. Nah, tapi tidak seperti pemuda. Kalau pemuda kan ingin segera. Ini mumpung kesempatannya Indonesia itu belum ada sekutu yang datang. Karena Jepang kan menyerah kepada sekutu, sedangkan Indonesia merupakan jajahan Jepang. Kalau Jepangnya menyerah, otomatis daerah jajahannya itu kan akan menjadi milik sekutu. Nah, pemuda itu berpikirnya apa? Segera, jangan sampai ada kekosongan pemerintahan. Ayo kita segera proklamasi. Ayo kita nyatakan bahwa kita sebagai negara merdeka sebelum keduluan oleh sekutu datang. Itu maksudnya dari para pemuda. Jadi nomor 5 adalah yang D. 6. Informasi berikut yang tidak tepat terkait peristiwa Rengas Dengklok adalah yang tidak tepat ya. Desa Rengas Dengklok dipilih karena pertimbangan daerah tersebut jauh dari jalan raya. Rengas Dengklok itu jauh dari jalan raya, itu benar. Di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Ini mungkin ya salah ya ini ya. Tidak tepat ya ini. Coba. Soekarno, Wikana, dan Khairul Salah adalah sejumlah tokoh yang membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Ini benar. Salah satu tujuan golongan muda membawa Soekarno-Hatta ke luar kota adalah untuk menghindari kedua tokoh tersebut dari pengaruh Jepang. Benar juga. Ahmad Subarjo adalah tokoh yang mencapai kata sepakat dengan golongan muda di Jakarta bahwa proklamasi kemerdekaan paling lambat 17 Agustus 1945. Ini juga benar. Jadi jelas ya, jawabannya adalah di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Ya, itu tidak sesuai. Sebenarnya tidak secepatnya. Kalau Soekarno-Hatta itu kan termasuknya golongan yang sudah tua ya. Mereka itu inginnya adalah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan wadah PPKI. Seperti halnya yang berulang kali saya katakan ya. Jadi jawabannya jelas yang B. Kemudian yang ke-7. Rapat PPKI yang direncanakan pada tanggal 16 Agustus 1945 tidak jadi dilaksanakan. Alasan utamanya adalah yaitu tadi alasannya karena Soekarno-Hatta diculik pemuda. Gimana mau rapat PPKI anggotanya aja diculik pemuda? Kan peristiwa Rengas Dengklok, bagaimana pemuda mengamankan Soekarno-Hatta agar tidak terpengaruh oleh Jepang itu kan pada tanggal 16 Agustus. Padahal tanggal 16 Agustus itu penjadwalan sidang PPKI. Ya kan? Tidak jadi ya. Karena Soekarno dan Hatta tidak hadir, alias mereka itu diculik dalam konotasi negatif, dalam konotasi positif agar tidak terpengaruh Jepang. Jadi jelas nomor 7 itu jawabannya adalah yang B. 8. Proklamasi kemerdekaan akhirnya dikumandangkan tanggal 17 Agustus 1945. Semula lapangan Ikada dipilih sebagai tempat pelaksanaan proklamasi, tetapi kemudian dipindahkan ke Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta karena pertimbangannya mesti masalah keamanan ini. Soalnya kan Jepang menyerah, yes, tapi kan tidak serta-merta langsung Jepang itu langsung packing langsung kembali ke negaranya, kan tidak. Jepang itu masih memainkan perannya seolah-olah ya deh, saya beri kemerdekaan tapi sebentar ya, seperti itu. Padahal kita tahu bahwa di Jepang itu sudah menyerah kepada sekutu. Jadi
Tidak serta pada saat itu tidak serta-merta Jepang itu langsung sudah pulang ke negaranya. Mungkin masih packing-packing selama kita persiapan kemerdekaan. Seperti itu. Jadi lebih tepatnya jelas ini ya, pelaksanaan di lapangan Ikada akan memicu bentrok dengan Jepang. Nah, ini alasan keamanannya. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian nomor 9. Dalam melakukan perlawanan terhadap sisa-sisa kekuatan pemerintahan kedudukan Jepang di Yogyakarta, terjadi perebutan kekuasaan pada tanggal 26 September 1945 dengan cara, nah sisa-sisa ini pegawai pemerintahan kalau nggak salah. Iya benar ya. Pegawai pemerintahan mengadakan aksi mogok. Ya benar, 26 September 1945 dengan cara pegawai pemerintahan mengadakan aksi mogok. Kemudian nomor 10. Untuk mengatasi pertempuran yang berlangsung selama 5 hari di Jepang antara para pejuang dan tentara Jepang di lokasi yang banyak ditemukan korban, didirikan jelas itu ya Monumen Tugu Muda. Yang B ini ada di Semarang. Kayak gitu ya, saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Untuk yang isai Pak Jul ulas dalam video yang berbeda. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.